mengutus tentang dirinya. Kau diam dulu ya, nanti kau jawab ya di sini ya. Kita gantian ya. Ya. Ya, saya kalau kau bisa gantian, oke, kita diskusi yang baik. Ya, di sini Yesus berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah, perhatikan ya, Udah? pekerjaan itu jugalah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Makanya dia tegaskan lagi Yohanes 13 nomor 16. Hamba tidak lebih besar dari Tuhan, begitu juga utusan tidak lebih besar dari yang mengutus. Bahkan Yesus bersaksi, Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, diberikannya anak, begitu juga anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Bapa dan anak jadi dua, bukan satu ya. Silakan kau tanggapi. Udah? Tadi awalnya Gugur ya. Berarti gugur ya. Dengarkan, bukan gugur. Kau yang nggak paham. Dengarkan, saya jawab. Ya, silakan. Jangan mama kau, ya. Jangan mama seperti ya. Biar gua ajari antum yang jongkok. Bunda, ini buat mainan aja nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Buat mainan kau lah, buat mainan. Iya, Aku 80 kok. Apa yang saya sampaikan kau mengajak saya marah, kau nggak kan? paham. Kau mengajak marah Pekerjaan saya kan? itulah Apa yang keahlianmu? bersaksi. Dibilang apa kau keahlianmu? Ada teknologi. Yohanes Di mana otakmu? 5:36. Bikin anak. Bikin anak. Yesus sudah bersahadat di Bikin situ, anak bersahadat. kau. Ya. Hanya bikin anak. Sadar Erik. Jangan dipancing Ya, itu. marah gitu loh. Nah, inilah Seperti membuktikan bahwa dia orang kalau sudah terdesak itu ya sudah ketahuan belangnya. Dengarkan saya jawab. Seperti- Kau nggak mau saya jawab gitu loh. Mulutku itu silakan. terus. Ya, anggap aja mainan ya. Silakan. Ah kan? Gua punya satu pertanyaan, Dah, Erik. jawab dulu, Gua punya satu pertanyaan. Sekarang Nanti- jawab dulu nih. Satu pertanyaan udah satu harga. Nah, iya, gua dulu biarkan, nanya, biarkan. Siapa dulu Bapak nanya. Muhammad? Siapa Bapak Muhammad? Coba Ya, jawab. biarkan dulu. Silakan. Satu pertanyaan. Siapa bapaknya Muhammad? Sedangkan si Abdullah sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Baru lahir si Muhammad. Itu 3 kali dia memfitnah orang yang sudah mati. Si Aminah itu. Siapa? Jawab. Jelaskan. Marah kau nanti. Itu fitnah bukan? Itu bukan fitnah. Bisa seperti itu. Lu dapat data dari mana, Hanya Erik? satu Tunjukkan pertanyaan, datanya, kau Erik. pingsan. Bertanggungjawabkan. Satu Tunjukkan pertanyaan, datanya. pingsan. Tunjukkan datanya. Di mana? Kalau saya tadi berdata, saya tunjukkan Yohanes 5. Kenapa kalian 30. ceramah membohongi manusia kalau begitu? Saya tadi berdata. Kenapa kalian semua membohongi ceramah? Sabar, Kenapa? kalau kau berdata, Kenapa kalian membohongi kalau ceramah? Ini kalau kau bertanya pakai data, tadi saya mengucapkan Kenapa sesuatu kalian berdasarkan ceramah data. bohong? Kenapa Ya di mana kalian datanya? ceramah Di bohong? mana datanya? Ya? Pertanggungjawabkan Kenapa di mana kalian datanya? ceramah? Syukron, Bohong kalau nggak ada. saudaraku. Jasa Allah. Ya? Kalau memang Terima kasih ya yang udah support ya. Aduh. Terima kasih Erik, saudara-saudara. Erik, denger, Erik. Masya Allah. Mampus kan? Erik. Mampus. Itulah kau minta Erik. dari aku kan? Mana data yang kamu keluarin itu? Coba keluarkan mana datanya. Oke, dengarkan. Berarti kamu ceramah, berarti kalian ceramah membohongi masyarakat ya. Berarti kamu membohongi masyarakat ya. Ceramah. Bentar. Erik Ya? bisa diam dulu sebentar. Bahkan Allah dia mengirim Erik, surat sebentar, lewat diam, Jibril Erik. ya, Sebentar aja, lewat sebentar. Jibril ke Muhammad. Kamu Sebentar, membohongi Erik, juga. diam. Itu dari mulut. Sebentar aja. Erik, sebentar aja diam dulu, sebentar aja Erik, diam dulu, mute dulu, coba mute dulu supaya aku bicara sebentar aja. Dengarkan dulu. Ya, jangan emosi, jangan marah. Yang dipertanyakan tadi bagian dari diskusi. Ya, yang lain tolong ya, jangan dikomporin, tolong. Ini dia lagi mau diskusi. Tolong dihargai, dia sedang mau diskusi, dihargai yang lain ya. Jangan dikomentari, biar ala KTP host dengan Erik. Erik, yang tadi ditanyakan itu kau jawab sesuai ya dengan apa yang ada di Biblemu. Karena pertanyaan dari Biblemu. Nanti setelah selesai, yang kau tanyakan ini ya, yang kau bilang diajarkan bohong ini, dijawab, tenang aja. Walaupun kau bilang itu kenapa diajarkan bohong, ada jawabannya. Tapi kau tanyakan nanti, kau jawab dulu Biblemu. Pertanyaan yang itu nyambung dulu, biar paham dulu orang nyimak. Ngerti Erik ya? Diskusi, gantian ngomongnya, jangan timpa-timpahan. Oke, seperti.
Buat pertanyaanmu. Oke, pertanyaan saya. Matius 5:26. Yohanes 5:26. Buka data di situ ya. Ada Bible nggak? Biar enak. Bacakan aja, saya jawab. Kalau gitu kalau kau nggak ada Bible, saya cari yang gampang aja. Matius 12:15. Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah Yesus dan siapakah Tuhan di situ? Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Jawab. Oke. Yesus tidak pernah salah ngomong ya. Itu benar ya. Apa perkataan Yesus itu adalah benar. Dengarkan. Ya, Yesus tidak berbohong di situ. Cuman kau salah, Pap. Dengarkan saja. Dia kan Tuhan yang mengambil rupa manusia, ya, tubuh manusia, ya. Dengarkan, sekaligus mengambil rupa manusia. Dengarkan. Ingat, ya. Tapi jangan kau lupa, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Dia itu ada roh, Pak. Roh itu adalah Bapa, Pak. Tuhan itu adalah roh, ya. Roh itu siapa? Besar, Pak Esa, ya. Paham? Itu aja omongan kau dan saya kan kasih data. Dia kan manusia datang ke bumi. Sabar Erik. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan saya tanya siapakah Yesus, bukan. Saya tanya dalam perikop Matius 12:15. Di situ judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yes. Pertanyaan saya, siapa yang Tuhan? Siapa yang Yesus ini siapa? Hamba apa Tuhan? Silakan. Oke, saya jawab ya. Yesus itu adalah hamba, sekaligus dia adalah Allah. Udah? Karena dia adalah satu. Paham? Di situ paham, jelas kan? Yesus hamba Tuhan. Kenapa dia juga jadi Tuhan? Benar. Berarti dirubah saja judul perikopnya begini. Tuhan hamba Tuhan, begitu. Tuhan hamba Tuhan, teman-teman lihat ya. Inilah Kristen punya ini teman-teman ya, otak ya, lihat perhatikan. Di situ jelas Yesus hamba Tuhan. Katanya Yesus hamba, Yesus juga Allah itu sendiri. Berarti dihapus saja, dirubah. Perikopnya jadi begini. Tuhan hamba Tuhan. Nah, itu lebih bagus. Ya, jadi begini teman-teman ya, Kristen ini bisa merubah Bible-nya ya. Berbeda jauh, sabar, berbeda jauh dengan Al-Qur'an. Kalau kita orang muslim, bahkan kami mualaf ya, kami paham bahwa di dalam Al-Qur'an itu untuk memahami itu ada 15 cabang ilmu yang harus dipelajari. Karena Al-Qur'an itu memiliki 12 juta lebih kosakata dan tidak sembarangan orang menafsirkan. Harus melalui guru dan ustaz. Sabar, saya edukasi kepada yang lain sebentar supaya teman-teman Kristen yang lain paham ya. Kamu bahasa Indonesia saja di Bible-mu, kalian bahasa ibu, bahasa sehari-hari, kalian tidak paham, bahkan kalian bolak-balikan. Kami, wajar kalau kami banyak umat muslim yang tidak paham bahasa Arab. Kenapa? Karena bukan bahasa ibu, bukan bahasa kami, itu bahasa Arab. Saya bukan orang Arab, tapi kami mau belajar. Nah, kalian orang Kristen, Bible itu sudah jelas-jelas bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Perhatikan, contoh, Yesus hamba Tuhan. Kau bilang di situ Yesus juga Allah, Yesus juga Tuhan. Berarti kau rubah saja. Tuhan hamba Tuhan. Begitu aja rubah ya. Udah. Itu bahasa sederhana saja kau tidak paham, saudaraku. Sportif. Udah. Kalau kami umat muslim wajar. Aduh Tuhan, inilah. Ya, sekarang jawab. Ya, jawab dengan jujur. Debat di room segitu. Ya, sabar. Jawab dengan jujur. Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Yesus sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Jawab. Oke, saya jawab. Kamu diam, ya. Benar apa kata Yesus? Ya, secara kemanusiaan, secara tubuh memang benar. Tapi kenapa Bapak melupakan aku dan Bapak adalah satu? Di dalam dirinya ada, Pak. Semua lanjut teman-teman, lanjut teman-teman. Adalah Lanjut teman-teman. Pak, di dalam diriku ini ada, Pak, roh. Oke, Tahu Bapak? Di dalam diri saya juga ada roh. Di dalam semua diri kita teman-teman ada roh. Dengarkan, Semua Pak. manusia ada roh. Yang tidak ada roh itu mayat. Itulah besarnya Kalau roh kuasa sudah Tuhan. keluar dari tubuh kita disebut mayat, jasad. Itu namanya roh. Udah. Oke, Setiap menang orang kau. yang hidup punya Udah, roh. menang Bahkan kau. binatang pun punya Menang, roh. ku tanya. Tunjukkan. Nah, Ya, roh ayat, itu ya. adalah ciptaan. Tunjukkan Perhatikan. 12.000 Sabar. kosakata. Sabar, Tunjukkan, ya. Erik. Buktikan ya, 12. Erik. 12.000 kata saya. Ya, bahasa Arab ya. Kosakata
Udah, siap. Bukan Tunjukkan 12.000 ya satu kalimat kosakata bahasa Arab ya. Tunjukkan sekarang ya. 12 juta Buktikan. lebih. 12 12 juta Oke. 200 lebih. Oke, coba jelaskan ya. Enggak usah Ya, satu sebelum juta saya aja jawab, ya. iya, sebelum saya jawab saya tanya dulu. Kosakata Aduh. bahasa Indonesia ada berapa? Hei, kosakata bahasa Indonesia ada berapa? Tahu nggak? 1.000 aja kau jelaskan satu kalimat kosakatanya. Hei, Bisa kau kosakata jelaskan? bahasa Indonesia ada berapa? Jangan hanya Erik? hayalan saja. Nah, kan mulai. Kalau udah kalah mau hujat. Nah, lihat ini, lihat teman-teman. Erik kau turun Erik. Erik kau Lihat, turun lihat, Erik. lihat. Tiga. Bang, turunin lihat. aja itu bang, dia bang. Satu Lihat, kalimat. lihat. Turunin aja dia. Oh, buka mulut, buka mulut. Wih. Mereka teman-teman kalau sudah kalah debat ya, itu dijelas tadi perikopnya udah jelas. Yesus hamba Tuhan ya. Semua nabi-nabi hamba Tuhan. Makanya di Al-Qur'an itu jelas ya. Makanya kami mualaf ini kami belajar teman-teman ya. Kita alhamdulillah yang di Islam ya jelas di surat Ali Imran. Sabar Ibu. Di surat Ali Imran surat Ali Imran ayat yang ke-84 itu jelas. Ya, kami mengimani seluruh nabi terdahulu. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Aisyah ya. Semua nabi-nabi itu kami tidak membeda-bedakan dan kami berserah diri dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau kami mengimani, kami tidak membeda-bedakan. Kami tidak merubah nabi menjadi Tuhan tidak, utusan jadi Tuhan tidak, karena Yesus sudah menegaskan tadi Yohanes 13:16. Camkan ini sudah kukatakan kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, camkan ini, aku telah mengatakannya. Anak tidak lebih besar dari Bapa, begitu juga hamba tidak lebih besar dari tuannya. Sama seperti utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Makanya Yesus berkata, kamu sibuk makan roti, kamu lupa siapa yang menumbuhkan roti itu. Kamu sibuk menyembah aku, kamu lupa siapa yang mengutus dan siapa yang menciptakan aku. Allahu Akbar. Silakan teman-teman lanjut. Ini Ya, aku izin saudaraku. bertanya satu pertanyaan ini sama Kausin ya yang fakta. Ini Yesus mati di tiang salib itu kan gara-gara menebus dosa manusia. Pertanyaan aku, pada siapa Yesus menebus dosa manusia dan siapa yang memegang, kepada siapa dosa manusia itu tergadaikan? Tergadaikan. Boleh jawab, Mana Bos, ya? ada tergadaikan? Ya, kalau misalnya menebus itu berarti barangnya tergadaikan dong. Bang Tegar, suaranya aku dengar agak terputus. Mungkin dia nggak jelas. Diulang aja, diulang. Dia nggak nyimak benar itu. Terputus tadi itu, terputus. Emangnya Kau Sin. ada di mana kau baca? Kepada siapa ada Yesus ayatnya, menebus? Ada ayatnya Gini. menggadaikan. Jawab aja, dengar dulu. Kepada siapa Yesus menebus dosa umat Kristen dan kepada siapa dosa umat Kristen tergadaikan gitu, sehingga Yesus harus menebusnya dengan mati di tiang salib gitu. Kau itu harus pakai dalil, biarpun pertanyaan harus pakai dalil. Jangan asal nyerocos, jangan asal congor. Jawab aja, Kalau ada pertanyaan, Kan mudah itu jawabnya. Kalau ada pertanyaan harus sesuai dengan data juga. Nanti kalau aku buat pertanyaan tidak ada datanya dan Enggak, jawab aja, tinggal jawab aja. Jawabannya. Misalnya kepada sini, kepada situ gitu kan, tinggal jawab aja. Kan gitu, kalau ada datanya baru ada jawabannya. Kau itu jangan congor. Udah ada datanya, ngapain aku bertanya lagi? Di gitu. mana Karena aku digadaikan tahu, gitu kan. kemana? Digadaikan kemana? Kau bilang mana ayatnya? Iya, kan digadaikan. Gitu. Sehingga Makanya kau Yesus harus itu menebusnya. bodoh lah, tolol, karena kau Bodoh asal gini Kausin menggadaikan emas Kausin di pegadaian sehingga Kausin harus menebusnya gitu. Sama kayak gitu. Punya istri Simpel 50 aja gitu. orang. Kenapa Muhammad punya istri 50 orang? Lain dijawab, lain ditanya, lain pula dijawab. Gimana sih Kausin? Jawab aja. Istri 50 orang. Nggak nanya istri, saya nanya Kenapa pada siapa Muhammad digadaikan dan siapa kepada istri siapa digadaikan dan siapa gadis kepada siapa dia menebus gitu. Ya udah.